Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Andrawi Kenjaya Putra dengan NIRP 5025241187 dari Jarkom A. Jadi di sini saya akan mendemokan praktikum dari modul 1 yaitu adalah praktikum Wireshark. Nah, jadi langsung mulai saja untuk task pertama. Berapa banyak paket yang terekam pada file pcap.ng? Nah, jadi kita buka Wireshark dulu, kita ambil soalnya. Soal nomor 1 sampai 4. Nah, di sini sudah ada, dan untuk mengecek berapa paket yang terekam pada file pcap adalah bisa dilihat dari pojok bawah sini atau dari statistik dan capture file properties. Nah, di sini sudah tercapture ada 9.596 paket yang terdisplay, yang tercapture. Di sini juga sudah saya jawab 9596. Lalu lanjut ke nomor 2. Ada berapa jenis protokol total yang terekam pada traffic? Nah, untuk mengecek protokol total yang ada pada traffic ini, kita bisa memakai protokol statistik atau protokol hierarki. Nah, di sini juga sudah ada. Kita hitung dari frame sampai bawah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini adalah total sekitar 12 protokol yang ada pada pcap ini. Di sini sudah ada answer. Lalu lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Ada berapa jenis protokol berbasis TCP yang terekam pada traffic? Nah, untuk caranya juga kurang lebih sama, namun di sini kita hanya menghitung bagian yang transmission control protocol, bagian ini. Berarti sub protokolnya, berarti dari sini sampai sini. Kita hitung manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, untuk TCP ini sendiri ada sekitar 8 protokol. Oke, lalu lanjut ke soal keempat, atau soal D. Ada berapa banyak paket dengan protokol TCP murni yang terekam pada traffic? Jadi TCP murni itu adalah TCP yang hanya TCP saja dan tanpa data. Jadi filter expression-nya itu TCP dan tidak protokol HTTP, tidak protokol TLS, VNC, Telnet, Tree, Hyperconn Tracer, SIGCOMM, dan tidak ada data. Nah, jadi pada awalnya itu saya membuat tcp.len sama dengan 0 karena tcp.len sama dengan 0 itu mungkin sudah cukup untuk mendeskripsikan bahwa TCP tersebut murni dan tidak ada data. Tapi saya dapat 3222 dan itu jawabannya salah. Jadi saya coba brute force dari 3220 sampai 3223 dan ternyata jawabannya 3223. Jadi saya coba lagi mencari filter yang cocok dan saya coba hapus, benar-benar hapus semua protokol yang ada tertampil di Wireshark dan kita buat tidak ada data. Ternyata didapat 3223. Jadi kita coba saja langsung di Wireshark. Ini masih soal 34. Nah, dapat dilihat di sini paket terdisplay itu sekitar 3223. Jika tidak kelihatan, kita pakai capture file. Jadi terdisplay 3223 file yang hanya TCP murni saja. Jadi langsung saja ke task 2. Nah, untuk task 2 ini sendiri, ada berapa banyak paket yang berhasil yang berbasis murni TCP dan memiliki flag ACK. Nah, di sini filter expression-nya sama untuk sebelumnya, hanya saja menambahkan TCP flags ACK sama dengan 1, yang dimana protokol TCP ini mengandung flags ACK. Lalu kita paste, coba filter di sini. Nah, di sini sebenarnya terdapat 3211 display untuk flags ACK. Namun jika kita lihat ke bawah, atau jika kita sort dulu melalui info, kita cari. Nah, maka akan ada 2 TCP yang gagal. TCP yang berisi ACK. Jadi kesimpulannya itu 3211 dikurangi 2 TCP yang gagal, itu menghasilkan 3209 protokol.
TCP yang mengandung ACK. Oke, lalu lanjut untuk soal nomor kedua yang B. Ada berapa banyak paket yang berbasis murni TCP yang hanya memiliki flag ACK? Nah, jadi di sini yang dimaksud soal itu adalah hanya memiliki flag ACK, tidak ada flag lain, murni ACK. Jadi logikanya sama seperti sebelumnya, namun tambahkan logika untuk flag selain ACK yaitu SYN kita nolkan, reset kita nolkan, fin kita nolkan, push kita nolkan juga. Jadi didapat bahwa filternya itu ada sekitar 3174. Dan itu belum termasuk TCP yang gagal. Nah, di sini ada TCP yang gagal, yang dimana jika kita kurangkan dengan TCP yang gagal, yaitu sebanyak 2, didapat 3172. 3174 dikurangi 2, 3172. Lalu lanjut untuk nomor C. Berapa banyak paket berhasil yang berbasis murni TCP dan memiliki flag selain hanya ACK? Nah, jadi untuk logikanya di sini, untuk filtering TCP murni sama saja, dan tidak ada data juga. Dan kita filtering lagi, untuk setiap ACK dan memiliki flag selain ACK, maka itu termasuk, dan jika atau ACK juga tidak ada, tapi masih ada flag selain ACK yaitu SYN, reset, fin, dan push, itu juga termasuk. Jadi kita coba logika kali ini. Nah, didapat total 49 paket yang berhasil dan mengandung ACK atau protokol lain selain ACK. Tidak hanya ACK itu sendiri. Kita bisa lihat di statistik juga, ini mengandung 49 ya. Lalu lanjut untuk task 3. Task 3. Nah, task 3 itu soalnya adalah pada port berapa klien telnet terbuka. Nah, di sini kita pakai filter expression yaitu telnet. Di sini kita buat telnet. Nah, di sini dapat dilihat bahwa source itu dari port 54.084 dengan destination port 23. Nah, awalnya saya mencoba kedua ini ya. 23 salah, namun 54.000 ini benar. Yang dimana saya menyimpulkan bahwa source port dari klien itu adalah 54.184. Dikarenakan port 23 ini merupakan well-known port atau port dari server. Seperti itu. Lanjut untuk yang B, berapa byte file response yang dikirim dari server. Nah, untuk file response itu sendiri juga kita menggunakan filter telnet juga. Kita lihat saja dari sini, kita follow, klik kanan, follow, dan TCP stream. Nah, di TCP stream sendiri, di sini kan, bentar. Nah, di sini kan ada entire conversation pada bagian bawah ini. Pada bagian bawah ada entire conversation. Nah, kita dari entire conversation ini, kita ubah dari ke server ke client. Nah, ini server ke client. Sebentar, aduh. Nah, di sini dapat tertampil bahwa di sini byte file response yang dikirim dari server itu sekitar 1449 byte. Jadi seperti itu jawabannya. Lalu untuk soal nomor C, apa username yang digunakan klien telnet untuk berhubungan dengan server? Nah, seperti sebelumnya juga, kita follow TCP stream, dan kita baca dari sini. Dan bisa terlihat ada user login dengan menggunakan username Jovian. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk nomor C. Answernya Jovian. Lalu, password dari klien telnet itu, kita bisa cek dari klien ke server.
atau entire conversation juga bisa. Nah, jadi di sini ada login dengan nama Jovian dengan passwordnya 123. Nah, jadi untuk password dari user yang bernama Jovian ini adalah 123. Lalu lanjut untuk ke task 4. Apa perintah pertama yang ditulis klien pada koneksi telnet? Nah, jadi di sini kita memeriksa juga sama seperti sebelumnya, kita menggunakan telnet, lalu follow, dan TCP stream. Nah, di TCP stream sendiri kita cari dari server ke klien. Nah, di sini soalnya disebutkan bahwa perintah pertama. Jadi perintah dari Linux ya, atau command Linux. Nah, jadi sini kita cari aja command paling pertama yang di-type oleh user. Sini kita cari. Nah, ini. Di sini ada komen pertama kali yang di-type oleh user, yaitu adalah echo. Nah, seperti itu. Di sini juga answer echo. Lalu lanjut untuk nomor B. Apa nama file txt di server? Ditulis bersama ekstensinya. Nah, sama juga seperti sebelumnya, kita filter expression telnet, kita follow, dan buka TCP stream dari server ke klien. Nah, di sini kita bisa lihat, cari-cari aja di sini, kita search, di sini ada cat dan ls. Nah, ls ini kan biasanya melihat directory atau file ya. Nah, di sini saya lihat ada test.txt dan mungkin ini jawabannya. Dan ternyata benar, ini merupakan jawaban dari soal nomor B, yaitu test.txt. Seperti itu. Lalu lanjut untuk yang C. Apa kata pertama dari frase yang dimasukkan dalam klien ke dalam file sebelumnya? Ini juga sama, kita filter expression telnet, kita follow, lalu kita TCP stream dari server ke klien. Nah, di sini sebenarnya kata pertama yang di-echo oleh si user adalah n.jarcom gampang. Nah, ini agak sedikit ambigu ya, karena n titik ini bisa jadi sebuah kata, soalnya masih di dalam string. Jadi saya coba n.jarcom gampang itu salah. Jadi saya cari lagi di bagian dia ngecat file test.txt-nya. Jadi saya dapat jarcom gampang aja. Jadi untuk kata pertama dalam frase ini adalah jarcom. Jawabannya adalah jarcom. Seperti itu. Oke, lanjut ke task 5 yang A. Ada berapa banyak paket berbasis HTTP yang terekam pada file pcap? Nah, jadi di sini gampang saja untuk filter expression-nya. Kita tinggal ketik HTTP saja. Nah, maka di sini akan ada sekitar 298 paket HTTP. Bisa lihat di display bawah, 298, atau di capture file properties juga 298. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya yang B. Ada berapa HTTP paket yang berupa respons? Jadi, untuk filtering HTTP paket yang berupa respons, kita tinggal hanya menambahkan .response pada HTTP. Jadi kita coba. Oh, lama. Wireshark. Kita coba http.response. Nah, bisa dilihat bahwa yang terdisplay di sini sekitar 149. Kita lihat di statistik juga, display 149. Jadi lanjut untuk soal nomor yang C. Ada berapa paket HTTP yang berhasil? Nah, untuk scanning atau filtering HTTP yang berhasil ini, kok ke close lagi? Bentar. Untuk scanning file HTTP yang berhasil itu, kita bisa ke filter HTTP saja. Lalu kita sort infonya, kita cari yang paling bawah, apakah ada yang gagal, dan ternyata benar, ada yang gagal. Jadi dari ke-298 file HTTP yang tercapture display filter, ada sekitar 2 HTTP yang gagal. Jadi kita bisa asumsikan bahwa yang terdisplay dikurang yang gagal, itu adalah hasilnya yang berhasil. Jadi 298 dikurangi 2 HTTP yang gagal, itu akan menghasilkan 296 paket yang berhasil. Jadi jawabannya 296.
Lalu lanjut untuk soal nomor D. Apa alamat IP dari klien HTTP yang tersambung lokal dengan mesin lain? Nah, jadi untuk memeriksa IP dari klien HTTP yang tersambung lokal dengan mesin lain itu, kita perlu menggunakan filter HTTP request. Jadi kita cari HTTP request. Nah, kita bisa lihat di sini info. Nah, bisa dilihat sini terdapat perbedaan gini ya. Di source 172.16.16.1 itu dia get API konten-konten dari file HTTP dari paket HTTP yang ke destination 172 ini ya, 101 ini. Nah, sedangkan untuk dari client ke server itu dia meminta Donald Bebek, file Donald Bebek, dia meminta file flag.txt, dia meminta file password. Jadi saya dapat simpulkan bahwa IP dari source 172.16.16.101 ini merupakan IP client dari HTTP. Jadi saya tinggal hanya mencoba salah satu dari semua ini. Ada 101, 1, dan 102. Dan yang benar adalah 101. Dikarenakan karena saya juga melihat ada get Donald Bebek JPG di sini yang berarti user meminta gambar Donald Bebek ke server seperti itu. Jadi lanjut aja untuk task 6. Apakah kamu menemukan fake flag? Tuliskan seluruhnya. Nah, untuk mencari fake flag ini kita juga filter HTTP ya. Namun yang membuat awalnya susah itu karena saya tidak tahu fake flag-nya ada di mana. Jadi saya cari-cari tiap tiap HTTP 1 ini saya cari, kita follow TCP stream-nya, ternyata tidak ada. Lalu kita coba cari lagi di yang berbeda, misal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya akhirnya menemukan fake flag di text plain di antara dua ini. Jadi saya buka follow HTTP stream dan saya menemukan fake flag dari soal nomor 6 yang A, yaitu fake flag kurung kurawal jarkom gampang kurung kurawal. Seperti itu. Jawabannya adalah itu. Lalu lanjut untuk soal nomor 6B. Tuliskan username dan password yang tertulis. Nah, karena saya sudah mengecek sebelumnya dari HTTP yang text plain lagi 1, itu terdapat username juga dan password. Jadi kita coba cek apakah itu benar. Kita cek di sini, follow TCP stream. Bisa HTTP stream juga, tapi TCP stream aja. Nah, di sini terdapat bahwa ada username dan password, yaitu username-nya Ray dan password 123. Dan dituliskan dalam format isi titik 2. Berarti Ray titik 2 123. Lalu lanjut untuk task 7. Task 7. Apa nama gambar yang di-request oleh klien? Tulis dengan ekstensinya. Nah, dikarenakan gambar yang di-request oleh klien ini yang tadi saya sudah temukan, yaitu donaldbebek.jpg, saya langsung saja tembak jawabannya. Karena di situ hanya terdapat satu gambar aja ya, donaldbebek.jpg. Jadi saya tembak jawabannya, dan ternyata benar, dan mendapatkan key-nya. Lalu lanjut untuk soal ke-8, kita buka dulu filenya. Nah, ada berapa banyak paket berbasis FTP yang terekam pada file pcapng? Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan filter expression ya, karena kita bisa cek di statistik dan protokol hierarchy. Sini statistik, protokol hierarchy. Nah, di sini bisa terlihat, ini kan soalnya dibilang with the data. Nah, jadi di sini ada FTP doang, FTP saja sekitar 71, dan untuk FTP data itu sekitar 10. Jadi kita jumlahkan saja 10 dengan 71, maka yang dapat hasilnya adalah 81. Jadi untuk jawaban soal nomor 8 yang A adalah 81. Lanjut untuk nomor B, apa username dan password klien di koneksi FTP? Tulis dalam format username password.
Jadi kita filter expression dulu dengan menggunakan FTP doang. FTP, kita follow TCP stream. Di sini bisa terlihat bahwa ada user yang login sebagai namanya adalah Ray, dengan passwordnya adalah password 123 link ganggu. Jadi tinggal kita ikuti formatnya aja. Kita dapatkan Ray.2 password 123 link ganggu. Seperti itu. Maaf. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. What is the client command for showing server directory that was sent to request packet? Jadi untuk komen untuk menunjukkan directory server yang dikirim dari request packet itu sebenarnya kita bisa menggunakan filter FTP data. FTP data. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita coba cari satu. Dan saya juga sebenarnya kepo dengan list ini sejak awal dikarenakan logikanya list itu juga memberikan sejumlah beberapa file ya harusnya. Jadi kita follow TCP stream dan benar. Di sini ada folder dari IPYNB checkpoints dan sisanya adalah file seperti itu. Jadi saya coba tembak jawabannya list dan ternyata benar. Lalu lanjut ke nomor selanjutnya yaitu task 9. Apa alamat IP dari FTP server? Nah, untuk alamat IP dari FTP server itu sendiri kita bisa filter FTP. Nah, di sini kalau server itu kan respons ya. Jadi dari 101 ke 102 karena ini kan respons 101 ke 102. Kalau request dia dari 102 ke 101. Jadi kesimpulannya untuk mencari FTP yang server kita harus mencari info yang mengeluarkan respons. Jadi respons ini adalah dari source-nya itu sendiri adalah 101 sebagai server. Jadi jawabannya 172.16.16.101. Lanjut ke soal nomor 9B. Berapa banyak file yang ada dalam direktori FTP server? Nah, seperti secara sebelumnya, cara nomor 8, itu kita bisa menggunakan FTP data, lalu kita follow listnya dan buka TCP stream. TCP stream. Nah, di sini kan kita terdapat satu folder. Dan di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini terdapat 7 file. Jadi kesimpulannya adalah file yang terdapat dalam directory FTP server itu ada sekitar 7 file. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, yang C, apa nama dari file yang digunakan dalam page HTML, terus lengkap namanya berserta ekstensinya dan dipisahkan dengan koma. Jadi kita buka lagi yang tadi, FTP data. Nah, di sini kita disuruh mencari nama file yang digunakan dalam page HTML. Jadi kita follow aja, kita lihat TCP stream-nya. Dan di sini bisa terlihat ada dua file yaitu pokijan.jpg dan researchcenter.jpg. Jadi jawabannya itu adalah pokijan.jpg dan koma researchcenter.jpg. Jadi seperti itu. Lalu untuk task terakhir, yaitu yang A, apa nama file yang mengandung string terencode? Nah, di sini saya coba juga menggunakan FTP data dan mengecek satu-satu. Sebentar, saya hapus dulu. Di sini saya mengecek satu-satu dengan menggunakan FTP data. Kita cek follow ini juga sudah tadi kan? Ini sudah. Ini juga Pokejan JPG juga. Bentuknya dalam string tidak jelas. Ini bukan encode harusnya, menurut saya. Kita cari lagi TCP data, FTP data. Sini juga sudah. Nah, untuk sisa dua ini, kita akan cek satu-satu, follow, TCP stream. Nah, di sini logika saya menganggap ini merupakan string terenkripsi. Nah, namun saya juga penasaran dengan secret satu yang tadi. Ini kita cek juga, follow. Nah, di sini juga ada string terencode,
tapi dia sama. Jadi asumsi saya antara secret 1 dan secret biasa. Secret.txt dan secret1.txt. Jadi saya coba secret.txt dan benar. Ternyata secret.txt mengandung string yang terencode. Nah, di sini selanjutnya juga apa nama file hasil copy sebelumnya. Nah, saya pada saat membuat praktikum ini, saya langsung notice bahwa secret1 itu pasti merupakan copy dari secret.txt. Jadi saya tinggal tembak saya jawabannya dan benar. Lalu lanjut yang C, what is the decode string from the previous file? Jadi kita coba copy ini dan kita bawa ke decode base 64. Kita cari, kita decode di sini. Nah, decode-nya adalah pada suatu hari Ray bertemu dengan Nylong the Milk Dragon. Ketika bertemu, Ray mengajarkan Nylong apa itu jaringan komputer. Nylong pun senang karena ternyata jaringan komputer itu gampang. Jadi itu jawabannya. Dan untuk semuanya sudah terjawab, dan saya ingin memberikan bukti pada saat saya menjawab soal tersebut. Nah, ini merupakan soal nomor 1, soal nomor 2, ini juga soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 10, dan nomor 9. Jadi semua sudah berhasil. Jadi mungkin sekian dari demo saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.